Jojo Yumeranko Isaba perasa muna 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 keke Samuna muna muna keke Kampuang nan Jawa di Mato Benuang sansai baku lilian Gentakan najo kawan kawan Tangke pasul yang sulian Akan najo kawan kawan lemon Tangke pasul yang sulian Terino kibeku mano ko bumbeku Yumano bumbu awe ade Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang Meber tinjang nambah cinta yang karing ratu Suku naragoa sejengka matuk nahluk Napak mega bari ibenang tarik nyurubu Madu dadali, madu panggagana Lambang sakti Indonesia Jaya Madu dadali Pangka koncarana resep mahiji rukun sakabena Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak Masak sabigi di burung bari-bari Masak sabigi di burung bari-bari Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Bea cukai untuk negeri Lelah hati perhatikan sikap Jalan pikiran membuatku ragu Cangkir ini tetap bertahan Bertahan mimpi terasa mengganggu Nggak pakai facial semua ya pemain bandnya. Itu terbelenggu Ku coba untuk lanjutkan itu Engkau bukanlah segalaku Bukan tempatku hentikan langkah Usai sudah semua berlaku Biar hujan menghapus wajahku Bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu,
biar hujan menghapus jejakku. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan segera kami mulai. Kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan membisukan audio. Sebelum memulai acara, saya akan memberikan pantun. Jiwaku tertawan oleh lelaki, namun sayang tak bersua lagi. Assalamualaikum wahai hadirin, selamat datang bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Ibu Eva Arifah Aliyah, yang kami hormati narasumber ekspor asistens, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu calon eksportir peserta ekspor asistens. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom meeting kita pada siang hari ini dalam acara Ekspor Asistens Bea Cukai Makassar. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertemuan acara ekspor asisten kali ini adalah pertemuan kali pertama di tahun 2021 dalam rangkaian kegiatan ekspor asistens yang diselenggarakan oleh Bea Cukai Makassar. Nah, pada pertemuan kali ini akan mengusung tema memanfaatkan kemudahan pengiriman langsung barang ekspor atau direct call dari Makassar. Dan perlu kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa ekspor asistens kali ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengedukasi dan membuka wawasan masyarakat di semua kalangan. Pada khususnya Bapak Ibu calon eksportir bahwa aktivitas ekspor di wilayah Sulawesi Selatan dapat dilakukan melalui rute pengiriman internasional langsung atau direct call, baik itu ke negara Eropa, Amerika, maupun Asia dan negara-negara lainnya. Baik menggunakan jalur udara maupun jalur laut yang tentunya akan memakan waktu yang lebih singkat. Nah, walaupun dilaksanakan secara daring, tim ekspor asisten tidak akan lelah untuk menuntun dan mengajak Bapak Ibu calon eksportir untuk melakukan ekspor. Karena sekali lagi, bahwa ekspor itu mudah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi juga telah kita saksikan bersama ya, persembahan dari Maraga Band yang merupakan grup musik yang beranggotakan para pegawai berbakat dari kantor Bea Cukai Makassar. Nah, hal tersebut juga membuktikan bahwa Bea Cukai Makassar tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melayani dan mengawasi, tetapi juga aktif berkreasi di berbagai bidang. Nah, Bapak Ibu hadirin, kami ingatkan kembali untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung karena akan ada souvenir dan hadiah-hadiah menarik yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu peserta berdasarkan keaktifan dan partisipasinya selama kegiatan berlangsung. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir bersama kami dalam Zoom meeting ini, kami persilahkan untuk mengisi form absensi kehadiran serta apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri, kami persilahkan pula untuk mengisi form pertanyaan yang ada di kolom komentar. Karena pertanyaan yang diajukan nanti akan dibahas pada sesi lain setelah penyampaian materi. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita beranjak ke acara utama yaitu pemaparan materi, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai Makassar. Kepada Ibu Eva Arifah Aliyah, dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala KPPBC TMPC Kendari, Pak Denny Benhart, yang rencananya mengikuti ya, mudah-mudahan sudah masuk. Bapak Majah Adriansah, Business Development Manager PT SITC Indonesia, Bapak Andika Mahendra Suryono Putra, Manajer Kargo Area Sulawesi, Maluku, dan Papua dari PT Garuda Indonesia, Bapak Hamzah, pemilik CV Aromata Anugrah Sultan,
salah satu IKM yang ada di Pinrang yang saat ini menjadi eksportir berbagai jenis keripik dan juga kemiri sebagai salah satu produk unggulannya. Para pejabat dan pegawai Bea Cukai serta segenap peserta, pengusaha eksportir, logistik maupun calon eksportir yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan terima kasih pula pada para panitia yang sudah menyiapkan acara ini sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Ekspor adalah salah satu faktor penting untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat akibat pandemi COVID-19. Kami dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Makassar akan berperan serta aktif memastikan pertumbuhan volume dan nilai ekspor dengan memberikan dukungan pendampingan bagi wirausahawan melalui program ekspor asisten seperti yang kita adakan saat ini. Pertemuan kita kali ini mengambil topik memanfaatkan kemudahan pengiriman langsung barang ekspor dari Makassar melalui direct call. Itulah sebabnya kami menghadirkan pihak-pihak yang terkait langsung dalam hal ini yaitu PT Garuda Indonesia dan PT SITC Indonesia. Kita pun akan mendapat semangat inspirasi dari salah seorang eksportir pemula kita yang luar biasa, yaitu Pak Hamzah dari Pinrang. Selain memberikan pelatihan-pelatihan seperti webinar yang kita laksanakan hari ini, tim ekspor asisten juga siap memberikan layanan pendampingan khusus bagi siapa saja yang memiliki keinginan menjadi eksportir. Tentunya, semua layanan Bea Cukai Makassar tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, saat ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Makassar sedang berupaya untuk mendapatkan sertifikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Setelah tahun 2019 ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi. Untuk itu, dalam kesempatan baik ini, kami menegaskan bahwa semua layanan Bea Cukai Makassar adalah gratis, alias tanpa biaya. Layanan gratis ini tentunya bentuk tradisi penolakan kami terhadap segala bentuk gratifikasi, baik itu berbentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, rekreasi, dan lain-lain. Kami ingin fokus memberikan layanan terbaik kami tanpa pamrih. Namun jika masyarakat menemukan ada pemberian gratifikasi terhadap pegawai kami atau pelayanan yang kurang memuaskan, serta pelayanan disiplin oleh pegawai, jangan segan-segan untuk membantu kami dengan melaporkan perilaku tersebut kepada kami. Ada beberapa saluran pengaduan yang bisa Anda gunakan. Seperti yang kita lihat, yaitu pengaduan melalui unit KI Bea Cukai Makassar. Bisa WA, bisa SMS. 0811 4000 129. Sangat mudah diingat ya. Lalu untuk aplikasi Bea Cukai, itu ada aplikasi Sikuma. Untuk Kementerian Keuangan, bisa menggunakan aplikasi WISE dan ada juga pengaduan melalui Kemenpan RB. Agar dapat kami tindak lanjuti setiap laporan, baiknya lengkap mengandung unsur 4W dan 1H. What, who, when, where, dan how. Identitas Anda sebagai pelapor akan dirahasiakan.
Tetapi memang pada saat pengaduan ini harus lengkap ya, harus ada nama. Walaupun itu sebenarnya nanti akan dirahasiakan. Namun selain keluhan dan pengaduan, tentunya kami berharap masukan untuk pelayanan yang lebih baik. Jika kinerja yang kami laksanakan telah berlangsung dengan baik, masyarakat juga jangan segan untuk menyampaikan melalui layanan pengaduan tersebut. Sebagai penutup, kami akan senantiasa dan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk ikut serta berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Namun itu semua tidak berarti apa-apa tanpa peran serta saudara-saudara sekalian dan segenap lapisan masyarakat. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah membagikan ilmunya, serta kepada seluruh peserta yang hadir ini. Semoga ekonomi kita segera pulih dan kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Bapak Ibu yang memiliki usaha jasa dalam kegiatan ekspor, semoga usahanya semakin sukses. Bapak Ibu yang telah menjadi eksportir, semoga kegiatan ekspornya makin meningkat. Bapak Ibu yang belum melakukan kegiatan ekspor, semoga menjadi eksportir yang hebat dan menjadi penopang ekonomi masyarakat. Selamat mengikuti acara ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan untuk menghindari 3C, close room atau ruang tertutup, crowded atau keramaian, dan kontak langsung. Untuk memutus mata rantai COVID-19. Masyarakat yang kuat, Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Salam sehat selalu. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva. Mari beri tepuk tangan virtual. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva atas sambutannya. Kepada Bapak Ibu, sebelumnya kita akan foto virtual terlebih dahulu ya. Jadi kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kami akan meng-capture foto bersama secara virtual. Baik, Bapak Ibu sudah siap ya? Baik, saya hitung sampai 3. Baik, pose 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, di pertemuan ekspor asisten kali ini merupakan pertemuan yang spesial Bapak Ibu karena pada pertemuan kali ini kita telah menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa tentunya yang akan membawakan materi yang tidak kalah menarik. Nah, kalau di rangkaian kelas ekspor asisten sebelumnya kita telah mendengarkan materi mengenai dasar-dasar ekspor, legalitas ekspor, instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor, serta fasilitas-fasilitas ekspor yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, maka dalam ekspor asisten kali ini kita akan membahas mengenai direct call atau pengiriman barang langsung barang ekspor. Nah, baik Bapak Ibu hadirin, sepertinya para pemateri kita sudah siap di tempatnya masing-masing ya. Baik, kita mulai saja memulai saja dari materi yang pertama, yaitu direct call udara yang akan dibawakan oleh Bapak Andika Mahendra Suryono Putra selaku manajer kargo area Sulawesi, Maluku, dan Papua dari PT Garuda Indonesia. Nah, kita sapa dulu ya. Selamat pagi Bapak Andika. Selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu, apakah terdengar? Oh iya, sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materinya? Siap. Nah langsung saja kepada Bapak Andika Mahendra, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih.
mungkin bisa dibantu materinya tadi sudah saya share ke Bapak Ibu tim penyelenggara. Sebelumnya mungkin saya buka terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan instansi dan Bapak Ibu para pengusaha ekspor yang ada di acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami Garuda Indonesia untuk memberikan sedikit sosialisasi perihal produk yang kami punya. Salah satunya adalah penerbangan langsung ujung pandang Singapura dan penerbangan langsung Manado Narita yang ada di wilayah kami, yaitu di area Indonesia Timur atau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kami juga berterima kasih Bapak Ibu atas supportnya selama ini, baik dari Bea Cukai, dari instansi-instansi terkait, dari karantina, maupun dari para pengusaha eksportir yang ada di Indonesia Timur, khususnya di Makassar, karena tanpa Bapak Ibu semua, penerbangan kami, kedua penerbangan kami tersebut tidak mungkin berjalan dengan sukses sampai dengan sekarang. Begitu. Mungkin langsung ke materinya, mungkin bisa ditampilkan. Ya, Mohon izin Pak Andika, suaranya kecil. Oke. Sudah terdengar, Ibu? Sudah lebih jelas suaranya? Masih kecil, Pak. Oh, sebentar. Sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Halo? Ya, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas terdengar? Ya, silakan Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang potensi Indonesia Timur dalam hal ekspor, Bapak Ibu, baik dari sisi komoditasnya sendiri maupun dari potensi trafficnya yang menggunakan Garuda Indonesia. Tentunya secara keseluruhan mungkin volume itu lebih besar. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu para pengusaha ekspor bisa menangkap atau mengembangkan peluang-peluang yang sudah ada. Bisa di next. Ya, ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dari keseluruhan rute kami yang ada di area Sulawesi, Maluku, dan Papua, khususnya Indonesia Timur, itu dari bulan Januari sampai dengan Januari 2021, pertumbuhan kiriman kami ke internasional itu lebih dari 20% rata-rata per bulan. Bisa dilihat dari grafiknya sendiri bahwa dalam masa pandemi justru kami lebih aktif mengirimkan kiriman kargo kami ke rute internasional. Jadi memang sedikit ada penurunan di awal masa pandemi, yaitu di bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Tapi setelah itu kami mendapatkan banyak kiriman ke rute internasional. Nah, rata-rata kiriman rute internasional kami, kalau di total secara keseluruhan, itu per bulan rata-rata bisa 500 sampai 600 ton dari Indonesia Timur saja yang menggunakan Garuda Indonesia saja. Begitu. Nah, untuk rutenya, untuk destinasinya yang paling banyak adalah ke Singapura, sebanyak 49%. Suaranya sudah lebih jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, saya teruskan. Saya ulangi lagi, jadi bahwa selama masa pandemi ini, Garuda Indonesia justru dari Indonesia Timur mengalami peningkatan pengiriman kargo ke rute internasional. Dengan rata-rata pertumbuhan per bulannya adalah 20% per bulannya, atau sekitar 500 sampai 600 ton per bulan. Seperti itu. Jadi ini potensinya memang sangat besar, khususnya dari Indonesia Timur, dan mayoritas memang dari Makassar, seperti itu. Nah, untuk rutenya, untuk destinasi akhirnya di mana saja? Yang pertama ada ke Singapura, 49%, ada ke Hong Kong, 23%, dan dilanjutkan ke rute Jepang, seperti Tokyo, lalu juga ada Jeddah. Jadi mayoritas memang kiriman kita masih ke daerah di Asia, begitu. Mungkin bisa di next, Bapak Ibu. Nah, komoditas-komoditas apa sih yang selama ini menggunakan Garuda Indonesia untuk ke destinasi-destinasi tersebut? Yang pertama memang yang paling besar adalah ikan segar.
yaitu rata-rata 300 sampai 400 ton per bulan yang keluar dari Indonesia Timur menggunakan Garuda Indonesia. Lalu ada kepiting, live crabs itu 80 sampai 90 ton per bulan. Lalu ada tuna, itu kisarannya 100 ton per bulan. Ini kalau tuna memang dari Makassar memang belum banyak. Banyaknya adalah dari Ambon, Manado, Gorontalo, seperti itu. Tapi potensinya juga cukup besar, itu ada 100 ton per bulan. Nah, memang selama ini yang mayoritas menggunakan Garuda Indonesia adalah marine product. Tapi ada potensi-potensi lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedikit kami cerita Bapak Ibu bahwa di Makassar 1 atau 2 tahun yang lalu kami pernah mencoba mengirimkan manggis waktu itu ke Cina. Nah, ke Canton lebih tepatnya. Jadi namun sampai sekarang itu kami masih kesulitan untuk mengirimkan kembali karena terkait kualitasnya Bapak Ibu, karena seperti yang kita tahu bahwa kualitas ekspor itu memang sedikit berbeda. Contohnya manggis itu dari sisi kulitnya tidak boleh ada yang hitam, lalu kelopaknya itu juga harus masih lengkap, dan standar-standar lain yang memang kita harus bersama-sama memperbaiki seperti itu. Pun juga dengan sayur-sayuran, kami kemarin juga inisiatif datang ke kebun-kebun hidroponik yang ada di sekitar wilayah Makassar. Itu kalau secara kualitas sebetulnya masuk Bapak Ibu untuk diekspor. Seperti kemarin kami coba kirim cabai, kami kirim sawi, kami kirim pokcok, itu secara kualitas dan secara dimensi ukuran itu masuk dengan kualifikasi yang ada di Singapura. Waktu itu kami coba lakukan komunikasi dengan buyer yang ada di Singapura. Ternyata untuk spesifikasi cocok, tapi masih ada kekurangan dari sisi packaging-nya. Jadi kami masih kesulitan mencari packaging atau packing house-nya sendiri untuk sayur ataupun buah-buahan, supaya ketika sampai di sana, sampai di tempat tujuan itu kualitas barangnya tidak berkurang begitu. Nah, ini yang kami sampai sekarang juga masih mencari packing house dan mitra-mitra yang mungkin bisa membantu kami mengirimkan buah ataupun sayur-sayuran. Seperti itu Bapak Ibu. Selain itu, selain buah dan sayur, yang merupakan potensi juga adalah sebetulnya rempah-rempah. Kami dari Manado waktu itu pernah mengirimkan kopi, pernah juga mengirimkan bawang. Jadi potensinya terbuka lebar, cuma memang kita harus sedikit effort memperhatikan kualitas yang diminta oleh shipper yang ada di destinasi tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa di next. Nah, untuk penerbangan kami sendiri yang direct dari Makassar, dari Indonesia Timur, ada sebetulnya ujung pandang Singapura. Itu setiap hari Senin, tapi di awal tahun ini kita tambahi jadi di hari Jumat. Jadi setiap hari Senin dan di hari Jumat kami punya penerbangan direct. Bapak Ibu di Makassar punya penerbangan kargo direct dari Makassar ke Singapura. Berangkatnya itu sekitar jam 4 sore, tibanya di Singapura itu jam 7 malam. Jadwal ini sangat bagus Bapak Ibu karena menyesuaikan dengan jam operasional pasar yang ada di Singapura, pasar ikan terutama. Jadi Bapak Ibu yang mungkin nanti memiliki usaha ekspor ikan atau ingin memulai usaha ekspor ikan, monggo silahkan, nanti kami akan coba fasilitasi. Lalu selain dari Makassar sendiri, yang dari Indonesia Timur adalah Manado Narita setiap hari Rabu Bapak Ibu. Jadi berangkatnya itu dari Manado tengah malam, dari Makassarnya sendiri apabila Bapak Ibu mengirimkan dari Makassar itu bisa sore hari, bisa jam 4, jam 3, jam 4 dari Makassar, seperti itu. Jadi untuk yang Manado Narita sendiri memang mayoritas isinya adalah ikan tuna yang berasal dari Maluku, Kepulauan Maluku, dari Manado sendiri, dari Gorontalo, dan beberapa ada dari Jayapura potensinya. Cuman sekarang yang memang real mengirimkan dari Ambon dan dari Manado sendiri Bapak Ibu. Jadi silahkan juga kembali kalau Bapak Ibu memiliki mitra atau memiliki usaha yang memang bergerak di bidang pengiriman tuna maupun tuna frozen, whole tuna, fresh tuna, silahkan. Kami terbuka dan kami akan coba fasilitasi mencarikan buyer yang ada di Tokyo ataupun di Jepang, seperti itu. Selain 2 rute tersebut, kami juga punya rute yang memang transit
via Jakarta, di mana semuanya kami bisa terhubung Bapak Ibu dari Makassar menggunakan penerbangan Makassar Jakarta. Seperti sekarang yang sedang ramai itu ke Hong Kong, ke Shanghai, ke Canton karena menjelang Imlek. Jadi peningkatan trafiknya bisa 30-40% per hari. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang mungkin selama ini mengirimkan tidak menggunakan pesawat udara. Seperti itu Bapak Ibu. Selain ke Cina, kita juga punya ke Jepang. Selain yang Narita, kita ada ke Tokyo sendiri, ada ke Haneda, ada ke Osaka juga. Jadi silakan Bapak Ibu yang memang ingin menggunakan. Kita juga sebulan bisa 4-5 kali terbang ke Jeddah. Jadi di Jeddah sendiri pasarnya adalah sebetulnya ikan segar dan barang-barang bahan baku untuk oleh-oleh yang ada di sana. Jadi monggo nanti jika memang ada yang bisa kami bantu fasilitasi, silahkan dikomunikasikan dengan kami. Mungkin bisa di next, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk armada kami sendiri, sekarang memang kami baru memiliki pesawat reguler saja ya, bukan pesawat freighter, bukan pesawat khusus kargo, tapi ke depannya dalam waktu dekat kami akan punya armada itu, Bapak Ibu. Nah, untuk dari sisi sekarang, untuk yang Manado, Narita, dan ujung pandang Singapura, kami menggunakan pesawat wide body kita, Airbus 330, dengan kapasitas total itu 28 sampai 30 ton, Bapak Ibu. Dengan rata-rata itu ujung pandang Singapura itu berkisar di angka 17 sampai 20 ton saja. Jadi masih ada ruang yang sangat banyak untuk Bapak Ibu manfaatkan. Begitu. Jadi ini armada kami memang cukup besar di kedua rute tersebut dengan sisa space yang masih banyak. Jadi untuk yang sekarang kami pun juga bisa memodifikasi pesawat kami, bahasanya adalah exemption. Jadi belly kami, kompartemen bawah kami isi kargo. Untuk tempat penumpangnya nanti kita akan wrap dengan bubble wrap dan bisa diisi oleh Genco, oleh komoditas-komoditas seperti paket, dokumen, seperti itu yang kapasitasnya bisa sampai 13 ton, 10 sampai 13 ton. Begitu Bapak Ibu untuk yang ini. Nah, untuk yang 738 bisa di next Bapak Ibu. Nah, untuk yang 737-800, mungkin Bapak Ibu yang sering berpergian menggunakan Garuda di rute domestik, pasti familiar dengan pesawat kami ini, 737-800. Ini kapasitas untuk kompartemennya yang di bawah itu 4,5 sampai 5 ton. Ditambah dengan yang di atas, apabila tadi juga tempat duduknya bisa kami modifikasi, kita buat exemption flight namanya, itu bisa isi 5 ton General Cargo atau Genco. Jadi total bisa 10 ton sendiri untuk pesawat kami. Jadi kami sekarang juga terbuka jika Bapak Ibu memang ingin charter misalkan kami punya barang 10 ton tapi kami perlu charter Pak Andika, silakan. Nanti kita akan siapkan pesawat 737-800 kami. Begitu. Bisa di next mungkin, ini mungkin slide terakhir. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi, intinya Garuda Indonesia sangat support Bapak Ibu, sangat terbuka atas upaya-upaya para pengusaha ekspor dalam mengembangkan usahanya, utamanya menggunakan kami. Jadi jika Bapak Ibu memiliki market-market tujuan Singapura ataupun Manado, Narita ataupun rute-rute yang lain, monggo silakan. Nanti terkait bisnis proses, terkait harga, terkait kontrak dan yang lain-lain mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dikembalikan ke moderator. Kita akan catat dan kita akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada Bapak Andika Mahendra. Baik, terima kasih Bapak Andika Mahendra atas penyampaian materinya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, mari kita saksikan bersama penampilan spesial live music dari Maraga Band. Selamat menikmati.
Maraga Band adalah? Nah, baik Bapak Ibu, kami sampaikan kembali bahwa Maraga Band ini merupakan band yang terdiri dari pegawai-pegawai berbakat kebanggaan dari Bea Cukai Makassar. Sebagai bukti bahwa Bea Cukai Makassar selain melaksanakan tugasnya untuk melayani pengguna jasa dan juga mengawasi pelaksanaan kegiatan kepabeanan dan cukai, Bea Cukai Makassar juga aktif dalam berkreasi. Nah, salah satunya adalah dengan dibentuknya grup musik Maraga Band ini. Baik, Bapak Ibu. Sambil menunggu kesiapan Maraga Band, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu apabila ingin mengajukan pertanyaan kepada para pemateri kami persilahkan untuk mengisi formulir pengisian pertanyaan yang sudah kami bagikan di kolom pertanyaan, di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu juga kami sampaikan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi kehadiran, dipersilahkan juga untuk mengisi formulir absensi di kolom komentar juga. Dan dapat mengganti virtual background yang sudah kami bagikan. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu hadirin, sepertinya Maraga Band masih memerlukan waktu yang lebih untuk mempersiapkan penampilannya. Maka dari itu kami akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Selamat menikmati Bapak Ibu sekalian. Dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara, kami hadir menjaga, melayani sepenuh jiwa, menorehkan segenap bakti 74 tahun Bea Cukai untuk negeri.
Yamko rambe yamko, arorawa, gombe. Femino kime, kubano kupe koyu, ano kuawe. Breaker apa sih itu yang dia itu kayak gendengnya. Nah, baik. Bapak Ibu hadirin, setelah kita saksikan bersama video persembahan dari pegawai-pegawai Bea Cukai dari seluruh Indonesia. Nah, hal tersebut juga membuktikan bahwa Bea Cukai tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawasi dan melayani, tetapi juga aktif dalam berkreasi, yang salah satunya juga seperti menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin, sepertinya band Maraga sudah siap ya. Nah, langsung saja kita saksikan bersama Maraga Band. Selamat menikmati Bapak Ibu hadirin sekalian. Mana nomornya? Baik, mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada Maraga Band.
Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu materi mengenai direct call out yang akan dibawakan oleh Bapak Majah Ardiansyah sebagai Business Development Manager dari PT SITC Indonesia yang sudah siap menyampaikan materinya. Nah, kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang, Bapak. Ya. Halo, selamat siang. Bapak untuk menyampaikan materinya. Iya, baik. Siap. Nah, langsung saja kepada Bapak Majah Ardiansyah dengan hormat kami persilahkan. Baik. Materinya dari saya yang share atau dari Bea Cukai? PowerPoint-nya bisa ditampilkan? Bentar, Pak. Oh, baik, baik. Oke, baik, 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 siap. Baik, sambil menunggu PowerPoint, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk acara yang luar biasa ini. Saya rasa ini acara yang cukup sangat kreatif gitu ya dari Bea Cukai Makassar, sehingga nanti menurut kami bisa menginisiasi dari eksportir yang saat ini sudah berjalan di Makassar, baik itu melalui udara maupun laut, dan juga potensi-potensi eksportir yang saat ini sedang mencoba untuk mengekspor barang ke luar negeri, gitu ya. Nah, baik, terima kasih. Container Lines ini kemudian perbuat kami mengelola kapal, kemudian juga mengoperasikan kontainer, dan kita menyediakan fasilitas kontainer kepada shipper gitu. Nah, SITC mulai beroperasi di Indonesia di tahun 2012, kemudian mulai pertama kali direct call di Makassar tahun 2015. Mungkin bisa ke next slide, Mas. Ya, baik. Jadi SITC headquarter, kantor pusatnya ada di Hong Kong. Kami merupakan perusahaan yang beroperasi, perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia, di Hong Kong, tapi untuk operasionalnya ada di Shanghai. Fokus dari service SITC adalah meliputi Asian country, kemudian Korea, Hong Kong, termasuk Taiwan ya, kemudian Jepang di situ. Nah, sebetulnya kalau SITC sendiri untuk cover bisnisnya ya ada bergerak di bidang pelayaran container line shipping yang saat ini beroperasi di Indonesia dan di Makassar, dan sebetulnya dia juga ada ship management. Dia ada beberapa kepemilikan kapal, kemudian juga ada ship brokering, kemudian container depot dia menghasilkan keuangan untuk Anda. Jadi artinya apa? Di Jakarta pengelolaan juga ada invest di pelabuhan, di port ya. Baik. Dan juga shipping agency. SITC merupakan public company ya. Boleh di next slide, Mas. Ya.
Jadi kapal yang kami operasikan adalah kapal-kapal yang skalanya medium. Jadi skalanya 1000 sampai 2800 sampai 3000 TEU. Ini yang cocok untuk kapal-kapal di intra Asia. Jadi kurang lebih seperti ini contohnya. Namanya ada SCT Shandong yang bisa dilihat di gambar. Kemudian kontainer mungkin apabila melihat di pelabuhan Makassar, umumnya kontainernya adalah berwarna biru. Mohon maaf, ini suara saya nggak begitu jelas ya? Yang mana, Pak? Iya, dia itu Bisa didengar suara saya, maaf? Sudah terdengar, Pak. Cukup jelas? Oh, oke. Mungkin kait sinyal kami karena berbeda lokasi juga berbeda sinyal. Baik, saya lanjutkan kalau gitu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Dan nanti slide presentasi kami akan kami mohonkan kepada pihak Bea Cukai untuk di-share ke partisipan semua. Baik, mungkin bisa dilanjutkan di slide selanjutnya, Pak. Ya, baik. STC tadi sudah saya sampaikan bahwa STC service coverage-nya adalah intra-Asia. Ini beberapa negara yang kita melayani rute ya. Yang pertama Cina, Korea, Jepang, Indonesia tentunya, kemudian Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Vietnam. Hampir semua pelabuhan-pelabuhan di Cina kita bisa melayani. Jadi Makassar ini tipe ekspor, tujuan ekspornya mayoritas berdasarkan data di Bea Cukai adalah tujuan ke China. Nah, China umumnya kalau melihat komoditi marble dan komoditi seaweed yang untuk kontainer ya, adalah tujuan ke Shanghai, Xiamen ya. Beberapa juga banyak gitu ya. Nah, ini ada beberapa pelabuhan yang kita punya rute, pelabuhan besar, kemudian Dalian, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Seko itu Shenzhen. Jadi umumnya eksportir untuk yang volumenya medium ke bawah, umumnya dia pengirimannya menuju ke China Selatan. China Selatan di sini bisa dilihat adalah PRD Delta, PRD. Jadi kalau misalkan kita dengar lokasi tujuan PRD itu adalah di South China ya, PR Delta. Jadi di situ ada Huangpu, Hsinchu, dan berbagai macam port. PR Delta merupakan tipe pelabuhan sungai ya, sama seperti kalau di Indonesia mungkin seperti Pontianak, Palembang, Riau gitu ya, itu pelabuhan sungai. Tapi sungai di sana cukup lebar gitu ya, dan menggunakan barge ya, barging feeder. Kemudian di utara itu juga ada beberapa pelabuhan sungai di Changjiang River atau Yangtze River. Nah, itu ada beberapa pelabuhan sungai juga di sana. Kemudian Malaysia kita ada servis juga untuk di East Malaysia dan West Malaysia. Kemudian Thailand kita ada Bangkok Lim Cabang, Sihanoukville ada, kemudian Filipina kita juga ada. Nah, kapal yang dari Makassar itu port pertama setelah dia keluar Makassar adalah Filipina, Batangas. Batangas itu jaraknya kurang lebih sekitar 80 km dari Manila. Ya. Bisa diikuti, bisa tidak. Sangat cepat sekali. Gitu ya. Kemudian Vietnam ada di main portnya, Ho Chi Minh, Haiphong, dan Da Nang. Ya. Haiphong adalah di utara Vietnam, Ho Chi Minh ada di selatan, Da Nang agak ke utara lagi. Umumnya kalau beberapa komoditi yang tipikal industri dia ke Haiphong, gitu ya. Kemudian Jepang kita juga ada beberapa komoditi frozen food dari Makassar dikirim juga ke Jepang ya menggunakan river container. Slide selanjutnya, minta tolong. Nah, ini adalah gambaran service coverage dari SATC. Jadi
Bapak, Ibu-ibu yang mungkin ingin mengetahui nanti akan menggunakan servis apa untuk direct call di Makassar, kapal SCTC, inilah beberapa coverage negara yang dilayanin melalui direct call di Makassar. Kita meliputi 13 negara, semuanya Indonesia, ASEAN country, kemudian ke Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong. Ya. Baik, mungkin bisa next slide, Mas. Bisa tunjukkan untuk pencarian rutenya. Bentar Pak, berhenti. Ya, baik. Ya, terima kasih. Di Indonesia, hampir semua pelabuhan-pelabuhan kita bisa melayani ya. Kita ada rute melayani ekspor dari Palembang, Panjang, Jambi, Padang, Bengkulu, dan Batam. Ya, umumnya kalau yang Sumatera terkoneksinya di Jakarta, ya, kecuali Jambi. Jambi terkoneksinya di Singapura. Kemudian di Kalimantan ada Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan. Kemudian di Jawa, Jakarta, Semarang, Surabaya, Cikarang, Dry Port. Cikarang Dry Port adalah ICD, Inland Container Depot ya, Dry Port. Kemudian di Makassar kita bisa connect ke Palu, Pantoloan, kemudian juga Bitung gitu ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, apabila eksportir memiliki potensi barang di luar Sulawesi Selatan, ya, kira-kira pelabuhan-pelabuhan mana yang terkoneksi gitu ya. Nah, pelabuhan-pelabuhan yang terkoneksi di Makassar secara langsung saat ini, yaitu Palu. Palu di situ ada servis emas, cuma kami melihat mungkin belum reguler, ya. Kemudian Bitung ini cukup reguler, yang terkoneksi ke Makassar. Pelayaran nasional yang punya rute ke Makassar itu adalah Temas, gitu ya. Kemudian di Banjarmasin juga ada rute Banjarmasin Makassar, kemudian Balikpapan dan Samarinda. Baik, next slide, boleh. Nah, apabila Bapak-bapak dari eksportir kepingin melakukan melihat kira-kira berapa hari untuk transit time ya, pengiriman barang dari tujuan, Bapak Ibu bisa menggunakan sistem tracking SCTC di website ya, www.tc.co.id ya. Di situ bisa dilihat nanti dari schedule di Makassar, mau kepingin berangkat di minggu keberapa, kemudian tujuannya mana, dan berapa hari untuk lead time, transit time-nya. Ya. Secara general, kapal yang ke Makassar, rutenya adalah dari Makassar, dapat dilihat di tabel di bawah. Makassar, kemudian ke Filipina dulu, Batangas, kemudian ke Shanghai, Xiamen, kemudian Seko kotanya Shenzhen ya, di dekat Guangzhou, kemudian Nansa, kemudian juga Ho Chi Minh ya. Next slide, boleh. Baik, di web SCTC kadangkala eksportir itu banyak mendapat pertanyaan, baik dari buyer menanyakan kapan barangnya termuat, kapan barangnya tiba, kapan bagaimana kondisi barangnya, ya. Karena kapal ini kan bukan hanya calling shuttle itu artinya Makassar, Shanghai, Makassar, Jepang. Jadi kapal ini dia rutenya transit ke beberapa pelabuhan, ya. Seperti tadi yang kapal yang dari ke Makassar, dia calling ke Filipina dulu, kemudian ke Cina Selatan, baru ke Vietnam. Nah, shipper
dan buyer ini kadang-kadang dia kepingin tahu barang saya ini sampai di mana. Karena kadang-kadang barang itu kan sensitif dengan waktu tiba. Nah, sehingga apabila eksportir kepingin mengetahui posisi barangnya di mana, dia bisa melakukan tracking pergerakan kapal di website SATC. Jadi memasukkan nama kapal dengan voyage gitu ya. Kemudian dia akan keluar pergerakan kapal. Seperti contohnya yang bisa dilihat di PowerPoint di sini. Dari Jakarta, terminalnya JCT misalkan ya, karena kapal dari Makassar sebelumnya ke Jakarta, atau mungkin kita melompat dulu di Makassar ya. Di Makassar, dia di jadwal awal itu harusnya berangkat tanggal 2. Kemudian actualnya berangkat tanggal 3 jam 2:25. Jadi ini cukup membantu dari eksportir untuk mengetahui kondisinya yang bisa di-share ke ke buyer gitu ya. Terutama untuk barang-barang yang tipe yang sensitif dengan kerusakan seperti barang-barang frozen ya, frozen fish. Karena di Makassar cukup banyak barang-barang frozen fish dan frozen food. Nah, kemudian untuk tujuan-tujuan dari ekspor, manakala nanti memiliki kargo yang akan diekspor, nanti bisa menghubungin tim kami yang di Makassar. Jadi di Makassar kami punya kantor di di Bosowa, di Gedung Bosowa, nanti dengan Ibu Dwi ya. Ibu Dwi merupakan branch manager Makassar. Apabila ada pertanyaan kaitan harga, kemudian biaya-biaya yang akan muncul di tujuan, nanti bisa disampaikan ke tim kami di Makassar. Bu Dwi juga kebetulan join di sini apabila nanti ada pertanyaan yang terkait dengan beberapa kegiatan di Makassar. Saya rasa sudah habis slide-nya. Baik, mungkin itu Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Siap. Baik, Bapak Ibu hadirin, berikan tepuk tangan virtual kepada Bapak Majah Adriansyah. Terima kasih kepada Bapak Majah Adriansyah atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya Bapak. Nah, Bapak Ibu hadirin, kita beranjak ke pemaparan terakhir, yaitu eksportir berbagi cerita. Nah, yang kali ini berkesempatan untuk membagikan pengalamannya adalah Bapak Hamzah, selaku pimpinan dari CV Aromata Anugerah Sultan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak Hamzah. Selamat siang, Bu. Baik. Bapak sudah siap ya, Pak? Siap, insyaallah. Siap. Maka langsung saja kita persilahkan kepada Bapak untuk membagikan pengalamannya. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bea Cukai dan beserta staf dan jajarannya dan peserta Zoom yang sempat bergabung pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Saya domisili di Kabupaten Pindrang, sekitar 200 kilo dari Kota Makassar. Saya berterima kasih sekali karena diberikan kesempatan berbagi cerita di Zoom kali ini yang diadakan dari Bea Cukai, dan saya sangat merasa terhormat dipilih dari beberapa eksportir yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi saya alhamdulillah sudah dari tahun 2018 mengirim produk ke luar negeri, tepatnya ke negara Hong Kong. Saya langsung bercerita saja. Saya tidak bikin slide, saya tidak bikin PowerPoint karena saya lihat di situ bercerita. Jadi basic saya adalah seorang perawat.
saya pernah dinas di salah satu BUMN di Indonesia, yaitu di PT Pertamina. Saya seorang paramedik di lokasi pengeborannya. Karena sesuatu hal saya diberikan pilihan sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya pilih resign. Dan setelah resign saya pilih pekerjaan, dan alhamdulillah saya tertarik ke dunia ekspor. Jadi sebelum saya jadi eksportir, saya ikut pelatihan ekspor impor yang diadakan di Kalimantan Timur. Jadi ada kelas ekspor yang saya ikuti. Setelah itu saya ikut pameran. Jadi ada pameran yang diadakan langsung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diadakan di Serpong. Jadi Indonesia Trade Expo. Disitulah awal mulanya saya melihat peluang bahwa banyak sesuatu yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita garap di daerah kita, potensi-potensi daerah kita yang bisa kita perkenalkan ke luar negeri. Jadi awal mulanya saya kenal namanya dunia ekspor ya di pameran itu, selain dari kelas ekspor. Kemudian saya ikut beberapa kali pameran. Jadi pameran pertama itu perkenalan bagi saya. Kemudian setelah melihat potensi, saya survei di daerah apa yang bisa saya kerjakan. Alhamdulillah ada 3. Saya pilihnya produk rempah karena di daerah saya Pak di Kabupaten Sintang ini banyak rempah. Ada kemiri, ada merica, kayu manis, dan lain sebagainya. Dan pilihan saya pada waktu itu jatuh kepada kemiri, karena kemiri di samping harganya yang masih terjangkau, pengolahannya pun mudah. Beda dengan produk yang komoditi rempah yang lain, modalnya yang agak mahal karena budget saya pada waktu itu Pak tidak banyak. Cuman saya mau, dan saya punya tekad bahwa saya bisa seperti orang-orang di luar Sulawesi, khususnya di Pulau Jawa, bisa ekspor produk, bisa ekspor tanpa mempunyai produk. Jadi maksud saya, kita ini di daerah punya potensi karena bukan kita sendiri yang ekspor, itu Pak tekad saya. Kemudian alhamdulillah saya berkenalan dengan buyer dari Hong Kong, namanya Muhammad Arif Mahmud, dia Muslim Pakistan. Cuman sudah 25 tahun di Hong Kong. Setelah pameran saya instan berkomunikasi dengan beliau, dan alhamdulillah deal perdana saya kirim kemiri itu Pak cuman 500 kg. Jadi awal mulanya saya masih under name. Jadi kemiri yang saya produksi di Kabupaten Pindrang, saya kemas, saya kirim ke Jakarta. Nanti di Jakarta di mix dengan produk yang lain baru dikirim ke Hong Kong. Nanti pada tahun 2020, alhamdulillah saya bisa meyakinkan buyer yang di Hong Kong bahwa saya bisa, saya juga bisa mix produk kemiri dengan produk-produk yang ada di Kabupaten Pindrang. Jadi ada beberapa produk Pak yang kami kirim di tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah Pak Gubernur juga hadir untuk pelepasan kontainer, termasuk keripik pisang. Kami ada beberapa tim, kami ada komunitas namanya The Grid. The Grid ini punya beberapa produk yang siap untuk ekspor. Dan alhamdulillah kami semua sudah lumayan mengetahui regulasi tentang ekspor. Jadi yang saya kirim ada keripik pisang, keripik bermacam-macam keripik, kemudian ada kopi saset, kemudian ada rempah kayu manis, ada merica, ada ketumbar,
ada ikan lure, ada abon. Karena target pasar kami di sana termasuk juga orang-orang Indonesia yang jadi tenaga kerja Indonesia. Jadi alhamdulillah perdana saya pakai nama perusahaan saya sendiri di tahun 2020 kirim produk ke Hong Kong itu 1 kontainer dan 10 feet melalui kapal laut. Insya Allah di bulan ini di tanggal 22 alhamdulillah bayarnya minta kontainer yang 40 feet. Mudah-mudahan diperlancar urusan kami bisa selalu berkesinambungan untuk selalu mengirim produk unggulan ke luar negeri. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam calon eksportir. Ada, kalau apalagi sekelas saya Pak, masih sekelas UMKM, ada 3 yang harus dijaga. Yang pertama itu kualitas produk. Jadi betul-betul kita harus konsisten dengan produk yang kita miliki. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya cuma mengirim awalnya cuma 500 kg sambil meyakinkan buyer bahwa produk saya selalu konsisten dari awal sampai saat ini tidak pernah berubah. Kemudian masalah kuantitas produk. Jadi produk yang kita produk yang selalu ready di gudang. Jadi berapapun yang buyer minta harus kita siapkan. Itu Pak. Yang ketiga ini yang kadang jadi kendala di UMKM, kontinuitas. Jadi kontinuitas suatu produk itu yang saya dieksporkan itu regulasi kacang terus ada mente yang paling utama. Jadi banyak lalu dia bikin ibu-ibu yang ini nggak pernah kutol daripada kali stop ekspor karena dia tidak bisa menjaga kontinuitasnya. Mungkin bulan ini dia bisa kirim, tapi bulan selanjutnya dia sudah tidak bisa mengirim lagi karena banyak faktor. Tidak bisa juga kita salahkan pelaku kita. Yang pertama kapasitas produksi, kemudian faktor pendanaan dan lain-lain. Kalau kita berbicara masalah keuntungan, ya jelas sangat jauh berbeda antara harga domestik dengan harga ekspor. Tapi harga mahal itu dibayar dengan kualitas yang kita kirim. Kemudian saya juga sedikit bercerita bahwa ada beberapa sistem pembayaran yang harus kita perhatikan. Ada CNS, ada LC, ada FOB. Jadi kalau saya sarankan teman-teman jangan pilih yang LC, pilihnya FOB karena kita lebih aman dalam hal pembayarannya. Jadi setelah barang sudah masuk kontainer, closing kontainer BL-nya sudah keluar dan kita dicairkan. Kalau untuk persoalan karena banyak Pak teman-teman eksportir itu ya bahasa kasarnya hancur karena mereka berani ambil LC tanpa punya pengalaman sedikit pun. Kemudian harapan saya selanjutnya dari PT Armada Negara Sultan, mudah-mudahan saya Pak sekarang lagi negosiasi dengan Pasar Timur Tengah. Kemarin di pameran saya dapat bayar, cuman ya begitu ada regulasi-regulasi yang belum bisa saya penuhi, termasuk kapasitas produksi karena mereka mintanya 1 kontainer per minggu dan sekarang kapasitas produksi saya berkisaran 1 kontainer per bulan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan waktu bisa kami tingkatkan kapasitas produksi kami dan bisa menembus pasar-pasar Timur Tengah dan pasar Eropa. Karena selain komunitas Bugil, kami juga ada komunitas Rempah Bumila Cindrang. Jadi semua teman-teman yang punya link rempah kita gabungkan di situ supaya kita bisa bersatu
untuk bisa tembus pasar negara yang baru. Kemudian teman-teman calon eksportir, saya juga ini sebenarnya masih belajar, cuman sedikit pengalaman. Kalau kita tertarik dengan dunia ekspor, yang pertama itu sering buka link tentang ekspor, kemudian cari kelas mana eksportir, suka ikut pameran yang skala internasional. Jadi banyak juga Pak teman-teman ini yang kadang kurang tidak capai tujuan. Contoh, mau cari buyer luar negeri tapi pamerannya skala Makassar, itu salah satu ini. Jadi kita harus sedikit berkorban untuk dapat konsumen yang lebih banyak. Contohnya kita juga tidak bisa terlalu berharap sama pemerintah untuk kita dibawa ekspor ke mana, tapi kita perlihatkan progres kita dulu, baru nanti pemerintah ya itu yang terjadi di perusahaan saya Pak. Jadi progres yang saya perlihatkan sama pemerintah, alhamdulillah pemerintah bantu pelan-pelan kami pelaku UMKM Kabupaten Kujindran, khususnya masalah pemasaran. Dan saya rasa di Makassar juga ada Expo Center Makassar yang sangat terbuka mengenai pemasaran untuk ke negara manapun. Apa komoditi yang kita mau pasarkan, kita datang ke kantor Expo Center Makassar. Di sana sangat terbuka peluang dan informasi tentang pasar-pasar ekspor. Dan sebelum mungkin sudah agak lama. Sebelum saya akhiri, saya berterima kasih sekali sama pihak Bea Cukai. Saya sebenarnya lucu ini Pak. Saya dulu itu takut sekali yang namanya Bea Cukai, karena saya sering lihat di berita Bea Cukai itu suka tangkap-tangkap orang yang ekspor atau impor. Ternyata saya salah. Yang ditangkap itu ternyata orang-orang yang betul-betul kirim barang yang ilegal atau dokumen-dokumennya tidak lengkap. Alhamdulillah dari Bea Cukai Makassar sangat support kami pelaku UMKM untuk bisa ekspor. Dan bahkan saya diinformasikan dari Bea Cukai ketika saya beli produk di luar negeri untuk kapasitas produksi, peningkatan produksi untuk produk kami di pabrik, itu biayanya tidak kena pajak, yang penting untuk kapasitas produksi, bukan untuk dijual. Jadi saya sangat berterima kasih sekali, dan saya minta maaf kepada Bea Cukai. Saya dulu salah kaprah Pak. Ternyata Bea Cukai itu sangat baik, sangat terbuka kepada pelaku UMKM, bahkan Bea Cukai jemput bola. Datang, alhamdulillah Bea Cukai Makassar diwakili dari Bea Cukai Parepare pernah datang ke tempat kami berkunjung melihat proses dari A sampai Z, maksudnya dari bahan baku sampai barang yang sudah jadi yang siap kita ekspor. Mungkin itu saja dulu Pak yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kalau ada yang ditanyakan nanti di sesi pertanyaan. Saya minta maaf saya tidak bikin slide karena isinya bercerita, jadi saya hanya sedikit bercerita apa yang saya alami. Intinya ekspor itu mudah, yang penting bisa kita yakinkan diri kita bahwa kita punya produk yang baik, yang berkualitas, yang bermutu, yang bisa bernilai saing di luar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hamzah. Mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada Bapak Hamzah. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak sudah berkenan hadir dan membagikan cerita serta pengalaman dan sharing ilmunya kepada kami, khususnya untuk Bapak Ibu calon eksportir. Nah, baik kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan kembali penampilan spesial live music dari Maraga Band. Selamat menikmati.
Baik, mohon izin Bapak dan Ibu karena terdapat terkendala jaringan dari Maragaben sehingga jaringannya terputus. Baik, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir absensi, kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi absensi kehadiran di kolom komentar. Nah, karena kita sudah berada di akhir sesi, maka bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, baik kepada Bapak dan Ibu, sebagai penggantinya karena masih terkendala jaringan dengan Maragaben, maka kami akan menampilkan sebuah video, video persembahan dari Bea Cukai. Selamat menikmati. Sirinku
Nah, baik Bapak dan Ibu, telah kita saksikan bersama video persembahan dari Bea Cukai Makassar. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, kami telah menerima cukup banyak pertanyaan ya melalui form pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, saya akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah buyer biasa lebih percaya jika mengirim ke rekening CV atau PT. Bagaimana jika kami tidak punya CV? Apakah pihak Garuda Indonesia menyediakan fasilitas payment? Mungkin untuk Bapak Andika Mahendra agar pertanyaan pertama dapat dijawab oleh Bapak Andika Mahendra. Ya. Halo, selamat pagi. Halo, suara saya terdengar, Ibu? Sudah terdengar, Pak. Iya. Tadi saya suaranya Ibu kurang terdengar jelas karena jaringan di sini. Tapi tadi saya kalau terkait sistem membantu apakah halo? Halo, Ibu Sri, dengar suara saya, Bu? Saya sudah dengar, Pak. Oke, terkait bentuk kerjasama ya, Bu. Tapi sebelumnya boleh mohon izin tadi diulang pertanyaannya supaya nanti saya bisa lebih detail menjawabnya, Bu. Karena tadi hanya terdengar yang bagian akhirnya saja. Saya ulangi ya pertanyaannya. Buyer biasa lebih percaya jika mengirim ke rekening CV atau PT. Bagaimana jika kami tidak punya CV? Apakah pihak Garuda Indonesia menyediakan fasilitas payment? Oh ya, baik. Jadi terkait pembayaran maupun jadi gini, kalau di Garuda Indonesia model pembayarannya, model kerjasamanya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dari kita bilangnya adalah shipper. Jadi misalkan Ibu Sri punya barang 1 ton untuk dikirim ke Jakarta. Nah, Ibu Sri bisa punya 2 pilihan. Pertama, datang ke kantor kami langsung, ke cargo outlet kami langsung, atau Pak Andika, ke agen-agen kami. Mohon izin Pak, suaranya kurang terdengar Pak. Iya. Sudah jelas tapi kurang besar Pak volume suaranya. Halo, sudah dengar Bu Sri? Suaranya sudah dengar? Sudah Pak, cuman mungkin kurang sudah terdengar volumenya Pak. Oh ya, sebentar ya. Sudah dengar? Sudah lebih baik Pak dari sebelumnya. Oke, baik. Terkait sistem pembayaran, jadi kami sebetulnya tidak mempermasalahkan dia mau CV, dia mau PT, itu tidak ada masalah. Jadi ketika suatu entitas ingin bekerja sama dengan kami, itu bisa melalui 2 cara. Yang pertama, kalau dia memang ingin jadi agent, itu memang harus berupa badan usaha, CV atau PT. Tapi ketika Bapak Ibu merasa pembuatan CV dan PT itu mungkin terlalu memakan waktu, jadi tidak bisa menangkap momentum, kita bisa tawarkan langsung mengambil ke kita. Jadi bisa melewati CSC kami, Cargo Service Center kami, itu seperti ticketing office kami kalau untuk penumpang. Kami juga punya, ada di Jalan Slamet Riyadi. Atau yang kedua bisa melalui agen-agen yang bekerja sama dengan kami. Jadi di Makassar sendiri ini ada 10-15 agen yang aktif. Nah, terkait sistem pembayaran, kalau ke Garuda Indonesianya langsung, itu memang harus cash on carry. Karena memang ketentuan di kami seperti itu. Tapi apabila ingin ada term of payment, TOP, misalkan ada, Pak, kami ada barang tapi kita perlu metode pembayarannya invoicing. Nah, itu nanti bisa kita komunikasikan dengan agen-agen Bapak Ibu. Jadi agen-agen pun juga sudah biasa menerima
metode pembayaran seperti itu. Jadi monggo silahkan, kami akan fasilitasi terkait CV atau PT itu keperluannya adalah ketika Bapak Ibu ingin menjadi agen kami. Begitu, ketika ingin menjadi agen kami. Tentunya CV dan PT itu juga diperlukan untuk ketika Bapak Ibu ingin mengirimkan barang ekspor ke luar, karena kan dari instansi-instansi terkait akan meminta dokumen-dokumen administrasi, salah satunya akta pendirian perusahaan dan yang lain-lain. Begitu Ibu Sri. Mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Andika. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dwi Kurnia Aslam. Apakah Bapak Dwi Kurnia Aslam masih bergabung bersama kami? Baik, karena Bapak Dwi Kurnia Aslam hadir masih bersama kami, apabila Bapak ingin menyampaikan pertanyaannya langsung, kami persilahkan Bapak. Baik, mohon apabila ingin menyampaikan langsung, kami mohon agar mikrofonnya dinyalakan Bapak. Baik, mungkin saya wakili saja ya pertanyaannya. Jika UMKM ingin mengirim tetapi belum punya CV atau PT, apakah pihak SITC menyediakan jasa under name? Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Bapak Majah ya. Ya baik, kepada Bapak Majah kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Kembali tadi yang kami jelaskan, SITC skupnya adalah shipping company, karena di Makassar ini banyak stakeholder yang berkecimpung di ekspor impor gitu ya. Nah, SITC dia membatasi untuk ke shipping aja. Shipping itu skupnya pelabuhan ke pelabuhan, port to port gitu ya. Nah, kaitan under name mungkin saya rasa nanti ke pihak ini ya, kayak ekspedisi gitu ya, atau trader. Nah, bagusnya trader mungkin ya, karena kan under name itu kalau nggak salah kaitan sama ini kan ya, license untuk dia bisa melakukan ekspor apa impor gitu ya. Jadi mungkin seperti itu kalau jawaban kami, Ibu. Jadi SITC tidak ada fasilitas atau pelayanan menyediakan under name. Pengetahuan kami mungkin nanti bisa menghubungi beberapa pihak semacam kayak trader atau mungkin ekspedisi yang punya izin juga, izin ekspor gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Itu jawaban kami, Bu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya tidak bisa ya, Pak? Ya, baik. Iya. Kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses pengiriman melalui udara untuk produk sarang walet ke Cina? Apa saja step-step yang harus dilewati oleh calon eksportir? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Andika Mahendra dari PT Garuda Indonesia ya, Pak. Bapak Andika Mahendra masih bersama kami? Iya, Ibu dengar suara saya? Sudah, Pak. Ya, jadi kalau untuk syarat mengirimkan untuk ekspor menggunakan kami Garuda Indonesia, sebetulnya lebih banyak dokumennya sebetulnya ada di karantina ataupun di bea cukai untuk step-stepnya ya. Tapi kalau di kami yang penting adalah NIB, nomor induk berusaha. Salah satunya yang penting itu kalau dari kami. Karena kan kalau di kami kan sebetulnya kalau syarat-syarat dari bea cukai ataupun dari karantina itu sudah lengkap, baru kami bisa proses untuk
melakukan pengiriman. Atau begini, nanti kami akan share nomor kontak personnya kami. Nanti Bapak Ibu yang memang perlu penjelasan lebih detail, nanti bisa komunikasi langsung lewat WhatsApp atau lewat telepon, atau nanti kita bertemu. Karena kalau dijelaskan di sini takutnya nanti terlalu panjang Bapak Ibu. Jadi monggo nanti nomornya saya share di chat, nomor saya dan nomor tim saya, nanti bisa ditanyakan langsung. Begitu Ibu Sri. Baik, terima kasih kepada Bapak Andika atas penjelasannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana prospek ekspor VCO saat ini? Bagaimana cara mendapatkan buyer dari luar negeri dan persyaratan dokumen apa saja yang perlu dilengkapi untuk memenuhi persyaratan buyer? Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Hamzah ya, lebih ke mengenai bagaimana cara mendapatkan bayarnya ya Bapak. Apa Bapak Hamzah masih bergabung bersama kami? Ya Bu. Bapak dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya Pak, mengenai mungkin bagaimana cara mendapatkan buyer dari luar negeri dan persyaratannya. Dipersilakan Bapak. Terima kasih banyak. Untuk bisa mendapatkan buyer, kalau saya yang pertama itu yang saya lakukan kemarin, saya kunjungan ke FT Center Makassar. Jadi di sana di FT Center Makassar itu semua link buyer di seluruh negara ada di sana. Jadi apa yang mau kita kirim, tujuan negara mana yang mau kita tuju, semuanya ada di FT Center Makassar. Itu Pak kiblat buyer saya untuk saat ini di FT Center Makassar. Kemudian masalah persyaratan, kalau untuk sarang wallet, saya minta maaf, saya belum pernah mengirim sarang wallet, jadi saya belum tahu regulasinya. Kalau saya fokusnya di rempah-rempah dan produk yang sudah jadi kayak keripik-keripik tadi dan lain sebagainya. Kalau wallet saya jujur belum mengerti regulasi. Mungkin dari pihak Bea Cukai atau mungkin dari FT Center Makassar bisa menjawab pertanyaan untuk regulasi dan persyaratan. Kalau persyaratan umum sih yang saya tahu, kalau tanpa under name itu ya harus ada CV yang punya izin ekspor impor yang sudah ada kepabeanannya. Kalau berhubungan dengan masalah seperti saya komoditi rempah-rempah, kita komunikasi dengan karantina, kemudian Bea Cukai. Masalah pembayarannya, salah satu kewajiban, salah satu persyaratan itu kan harus ada rekening falasnya. Jadi transaksi kita dengan buyer luar negeri, kita langsung transaksikan di falas. Jadi mata uang apa yang contoh saya Hongkong dolar itu sudah alhamdulillah sudah berlangsung, sudah jalan maksud saya. Jadi mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, saya sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hamzah atas pemaparannya. Baik, perlu kami sampaikan kembali juga kepada Bapak Ibu bahwa kami sudah menerima cukup banyak pertanyaan ya dari Bapak Ibu melalui formulir pertanyaan yang sudah kami sediakan. Namun kami tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang tidak berkaitan dengan tema kami hari ini, yaitu pengiriman langsung atau direct call. Maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan menjawab pertanyaan tersebut secara personal yang akan dijawab langsung oleh tim Export Assistance. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan baru dari Bapak Hardiansyah. Saya bacakan pertanyaannya. Untuk materi 1 dan 2,
kesalahan apa saja yang biasa terjadi oleh seorang eksportir? Dan pertanyaan yang kedua yaitu untuk pemateri yang ketiga, Bapak Hamzah, apa tantangan terbesar sebelum dan di masa pandemi ini? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini bisa dimulai dari Bapak Andika dari PT Garuda Indonesia. Kepada Bapak, dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bu Sri. Boleh diulang lagi Kak Bu? Mohon maaf ini karena jaringan di daerah kantor kami sedang bermasalah ini. Mohon maaf sekali. Boleh diulang. Tadi saya mendengarkan cuma suaranya nggak ada. Iya. Siap, saya bacakan ulang ya Pak. Ya, jadi untuk materi pertama dan kedua, kesalahan apa saja yang biasa terjadi oleh seorang eksportir Pak? ya, baik. Terkait kesalahan biasanya ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di presentasi bahwa berkaca kepada pengalaman kami kemarin mengirimkan komoditas baru yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran, itu yang pertama adalah kita tidak betul-betul tahu aturan di negara tujuan yang akan kita lakukan pengiriman ekspor. Misalkan contoh, kemarin kami kirim cabai, kirim sayur-sayuran ke Singapura. Mereka sangat ketat terkait jenis dan pestisida. Nah, pestisida. Jadi kita pada saat mengirimkan barang itu harus betul-betul memastikan bahwa pestisida tidak ada untuk tujuan Singapura. Nah, kita juga harus memberikan bukti bahwa yang kita kirim tidak ada pestisida, mungkin nanti bisa dikeluarkan dari karantina pertanian atau instansi terkait seperti itu. Lalu yang kedua adalah proses packaging. Packagingnya sendiri ini lebih ke arah agar produk itu tiba di daerah tujuan masih dalam kondisi yang bagus. Berbeda dengan kalau kita kirim menggunakan kapal laut yang memang ada fasilitas penyimpanan dengan suhu tertentu. Kalau dengan pesawat kami tidak memiliki itu. Jadi memang beberapa kiriman harus kita tambahkan dalam packagingnya. Misalkan pengiriman frozen tuna. Di dalam box frozen tuna itu kita biasa tambah dry ice. Nah, jadi lebih ke arah yang utamanya memang pertama adalah kualitas, bahwa kualitas untuk ekspor seperti contohnya tadi manggis itu berbeda dengan yang kita konsumsi di domestik. Manggis itu harus yang warnanya betul-betul cerah seperti itu ya. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar lah dengan Bapak Ibu yang memang calon mitra yang akan mengirimkan eksportir. Lalu yang kedua terkait aturan yang ada di daerah tujuan, seperti contoh Singapura, dia harus tadi melampirkan bukti bahwa bebas pestisida dan ada komoditas-komoditas yang tidak boleh dikirim. Misalkan ke Jepang juga packagingnya harus berisi 2 bahasa, 1 bahasa Jepang dan 1 bahasa Inggris, seperti itu, dan yang lain-lain. Nanti terkait rincian detailnya, kami beberapa waktu lalu juga sudah melakukan FitCon juga dengan atase perdagangan di berbagai daerah di Singapura dan juga di Tokyo waktu itu. Jadi mereka sudah share apa-apa saja komoditas yang mungkin bisa dikirim berikut dengan spesifikasinya. Nah, nanti mungkin ketika nanti ada waktu terpisah, nanti kita akan share Bapak Ibu hasil meeting tersebut. Jadi bisa dijadikan referensi untuk terkait pengiriman barang-barang dari Makassar atau dari Indonesia Timur. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Andika atas tanggapannya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke Bapak Majah Adriansyah ya, untuk menanggapi pertanyaan yang sama terkait kesalahan apa saja yang biasa terjadi oleh seorang eksportir. Kepada Bapak Majah, kami persilahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dari beberapa yang kami amatin gitu ya, baik itu di Makassar
di Surabaya, Semarang, Jakarta, beberapa case-nya mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau boleh kami simpulkan, beberapa kesalahan itu terjadi ketika eksportir itu kurang memahami, seperti disampaikan dari Bapak dari Garuda tadi, kaitan sama regulasi di negara tujuan. Ini sangat penting sekali ini. Makanya saran saya ya, ini bukan skup kami sebagai SIPIK, tapi saya cukup banyak melihat kejadian gitu ya. Saran saya ketika eksportir akan mengirim barang pertama kali dan atau punya keinginan untuk mengirim barang, ini ada pihak yang punya otorisasi memfasilitasi gitu. Ya, entah dari Pemprov atau mungkin Bea Cukai gitu ya. Nah, memfasilitasi supaya mereka tidak ada kesalahan, karena biasanya kesalahan ini kaitannya biayanya cukup besar, sehingga pertama kali ekspor kemudian nggak paham aturan negara, kemudian temunya yang menyebabkan biaya ditanggung oleh eksportir sehingga dia kapok gitu ya. Wah, rupanya ekspor nggak jadi rugi gitu. Nah, rugi ini sebetulnya menurut kami ada lag kaitan pemahaman regulasi ya. Makanya perlu memang intens lakukan kayak pertemuan-pertemuan seminar ini ya. Saya makanya sangat mengapresiasi ini yang dilakukan oleh Bea Cukai Makassar. Ini termasuk yang sangat kreatif, atau mungkin saya pertama atau mungkin sudah programnya Bea Cukai itu ya. Tapi ini sangat bagus sekali yang kami pahami ya. Beberapa negara itu tidak boleh mengekspor misalkan plastik, termasuk kayak plastik bekas aqua apa gitu ya, dia tinggal dipres gitu, kotak dikirim ke Cina. Nah, di Cina kemudian dia diolah, itu sangat besar sekali, seminggu bisa sampai 100 kontainer di Jakarta ya. Nah, kemudian aturan Departemen Keuangan Bea Cukai gitu ya. Nah, ini kadang-kadang nggak dipahami sehingga banyak kontainer di sana yang nggak bisa di pick up gitu ya. Nah, ke pihak shipper eksportir gitu ya. Nah, kemudian misalkan di Vietnam, di pelabuhan sana itu tidak diperbolehkan salah. Misalkan ini mohon maaf ya, tadi yang pihak eksportir Pak siapa tadi, maaf lupa lagi. Nah, dia lebih cenderung untuk FOB daripada LC. Nah, ini saya cukup menarik gitu ya, karena kan kalau kita baca orang kalau untuk melakukan ekspor impor itu lebih aman LC, ya kan, di dua belah pihak, seller sama buyer ya. Tapi beliau ini punya pengalaman lebih aman FOB, jadi di atas kapal dapat dana gitu ya. Nah, menurut saya, ini mungkin saya salah, ini perlu ada tim yang dia bisa menjelaskan bagian legal lah ya, kaitan term yang ada di kontrak LC itu, karena LC itu kan dia untuk menjamin supaya semua pihak sesuai sama komitmen, ya kan, ada kepastian di sisi buyer sama seller, gitu kan ya. Nah, artinya apa? Media-media semacam ini perlu diperkuat gitu ya. Seharusnya dari pihak Departemen Perdagangan ya. Nah, ini diinisiasi oleh Bea Cukai. Saya rasa cukup kreatif. Nah, contoh lagi misalkan survei report itu beberapa barang yang diekspor menggunakan survei report, kemudian dia lupa melengkapi itu, kemudian barang nggak bisa diambil, harus dibalikin lagi, biaya lagi buat shipper, eksportir. Nah, kemudian yang perhatikan juga di sisi shipping itu ada biaya-biaya surcharge namanya, yang itu di-collect di pelabuhan asal atau di Makassar misalkan, dan ada biaya-biaya yang di-collect di pelabuhan tujuan. Masing-masing pelabuhan, masing-masing negara itu berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Misalkan ya,
dia ekspor ke Jakarta, ke Shanghai. Di Shanghai nggak ada biaya-biaya tambahan, paling hanya low sulfur, ya, sekitar $30, apa $45 gitu ya. Tapi kalau dia mulai ekspor ke Filipina gitu ya, Filipina itu kondisinya banyak kontainer banyak di repo out, sehingga ada biaya tambahan besar. Biaya tambahannya itu bisa sampai $950. Nah, kalau ini nggak diketahuin sama eksportir, tahu-tahu nanti barang sampai di sana, kemudian bayar kaget. Ini siapa yang mau nanggung gitu ya? Nah, ini perlu dipahamin. Jadi pada saat bernegosiasi dengan pihak perantara, misalkan kalau eksportir itu kan biasanya berhubungan sama trader atau misalkan sama pihak forwarding. Kemudian pihak forwarding nanti akan booking ke pihak shipping line, semacam kami gitu ya. Nah, itu perlu diperjelas. Ini biaya yang di pelabuhan asal apa saja, selain biaya tambang, biaya freight, ya. Kemudian biaya tujuan apa aja. Nah, kemudian dibandingkan sama term dia, kontrak dia dengan buyer, cocok enggak? Ini siapa yang nanggung? Ini siapa yang nanggung? Nah, harusnya term ini lebih aman sih menurut saya ya LC ya, tapi actualnya saya nggak tahu ya. Nah, saran saya kalau itu kapasitasnya besar, nilainya besar, memang paling aman sih LC, tapi perlu ada pihak legal yang mereview dokumen-dokumen itu biar aman gitu. Nah, mungkin ada biaya, tapi bisa di barangnya nanti gitu ya. Nah, satu hal yang agak di luar, mohon maaf saya agak panjang ya. Ada beberapa eksportir ini volumenya nggak cukup satu kontainer karena mohon maaf, kami itu menyediakan satu kontainer aja untuk ke ekspor gitu ya. Nah, kadang-kala eksportir ini kan kapasitas barangnya nggak sampai satu kontainer, misalkan hanya 1/4 kontainer, ya kan? Atau mungkin hanya sedikit aja. Nah, sehingga kalau pelayaran pakai laut dia nggak bisa, ya. Kalau pakai udara mungkin agak mahal. Nah, saran kami kalau di pelabuhan-pelabuhan di Jakarta itu mereka punya pihak namanya konsolidator gitu. Konsolidator. Jadi ini pihak dia menyediakan satu kontainer, tapi dia mengkonsolidasi beberapa eksportir itu. Mungkin bisa 5, bisa 6, bisa 10 gitu ya. Yang penting satu kontainer. Ya, beratnya sampai 20 ton, kemudian isinya banyak orang. Nah, kaitan memang perlu ada izin dari Bea Cukai. Ini mohon maaf, kami dulu pernah melakukan audiensi dengan kepala Bea Cukai, pejabat yang lama gitu ya. Memang ada kendala untuk memulai konsolidasi. Tapi menurut kami gudang itu ada, regulasi ada, cuma perlu direview dan perlu dengan pihak-pihak di Makassar, misalkan Alfi atau mungkin yang lain, sehingga ini itu bisa memacu lebih cepat eksportir-eksportir yang baru-baru, karena kan volume dia kecil-kecil aja itu. Nanti kalau dia nggak sampai satu kontainer, dia hanya bisa mengkonsolidasi di Surabaya apa di Jakarta. Itu biaya lagi buat dia. Tapi kalau ada di Makassar, nah ini akan lebih cepat itu. Nah, ini saya nggak tahu apakah Bea Cukai bisa lagi memfasilitasi gitu ya. Ini akan lebih cepat lagi untuk menumbuhkan eksportir-eksportir baru, UKM terutama ya. UKM itu kapasitasnya kecil. Nah, fasilitasi gitu. Baik, mohon maaf agak panjang, tapi ini yang beberapa kali kami lihat dan ini kesempatan yang bagus. Kebetulan saya lihat kepala kantor di sini, jadi makanya saya sampaikan gitu ya. Baik, terima kasih. Begitu, Ibu Moderator, terima kasih. Baik, kepada Bapak Maja, terima kasih atas tanggapannya. Kami lanjutkan untuk Bapak Hamzah. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar sebelum dan di masa pandemi ini? Kepada Bapak Hamzah, masih bergabung bersama kami ya Pak? Siap. Dipersilahkan Pak Hamzah. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, tantangan kami, karena kami di Pinrang ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu adalah UMKM. Kalau dari bahan baku dan lain sebagainya itu
alhamdulillah aman. Di sini kita kaya akan bahan baku yang siap untuk kita ekspor. Tantangan mungkin di shippernya. Jadi karena sekarang lagi masa pandemi, kurangnya pelayaran, jadi biaya shipper itu agak naik. Jadi itu mengganggu lagi perhitungan HPP kami untuk pengiriman produk. Jadi biasanya ke Hongkong cuma $420, sekarang agak naik lagi. Karena kurangnya pelayaran, mungkin begitu yang saya alami. Kemudian sedikit, mungkin ini dulu daripada pertanyaan. Ini saya sedikit bercerita di Pinrang. Kami UMKM di Pinrang itu Pak, memang rata-rata kalau kita mengirim barang itu tidak cukup 1 kontainer. Jadi kami bikin komunitas yang produknya sudah ready, dan mulai dari kualitas, kuantitas, kuantitas untuk kita ekspor, kita gabungkan, kita masukkan di satu komunitas UMKM di Pinrang, namanya The Grid. Ada 2, satu The Grid, satu komunitas rempah bumila Pinrang. Kalau The Grid ini terkhusus kepada komoditi di luar daripada rempah-rempah. Kalau rempah bumila Pinrang ini komoditi yang terkhusus untuk rempah-rempah. Jadi kalau misalnya ada daerah lain yang mau bergabung, bisa. Jadi kita terbuka lebar untuk seluruh pengusaha atau teman-teman pelaku UMKM yang ada di Sulawesi. Yang kedua, saya berharap dari acara Zoom ini bisa ada komunitas baru atau ada grup baru, mungkin dibuat langsung oleh pihak Bea Cukai, supaya saya dengan teman-teman yang lain bisa belajar bagaimana regulasi-regulasi yang terbaru untuk ekspor. Jadi saya juga masih belajar, jadi masih banyak mau belajar lagi. Mudah-mudahan, karena saya tahu Bea Cukai punya klinik ekspor, jadi mudah-mudahan bisa dimasukkan untuk di klinik ekspornya. Jadi ada beberapa kiblatnya pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa mengetahui regulasi masalah mengenai ekspor. Jadi mungkin itu dari saya. Kendala kalau masalah bahan baku dan lain sebagainya, tenaga itu alhamdulillah kami aman di sini. Cuma masalah karena kurangnya pelayaran, ongkosnya naik, dan itu mengganggu HPP kami untuk pengiriman. Terima kasih Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hamzah atas tanggapannya, luar biasa sekali. Dan perlu kami sampaikan pula kepada Bapak Ibu bahwa untuk memfasilitasi meningkatnya semangat ekspor di masyarakat, Bea Cukai Makassar sudah berupaya untuk mendorong adanya perusahaan konsolidator, yaitu PT Masaji Kargo Sentra Tama. Nah, Bapak Ibu yang mungkin memerlukan konsolidator untuk pengiriman barangnya bisa mengontak nomor telepon konsolidator yang sudah di-share oleh Bapak Evi di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertanyaan yang terakhir akan saya bacakan, yaitu jika saat pengiriman langsung dan terjadi kecelakaan saat pengiriman, apakah ada ganti rugi atau asuransi dari pihak shipping? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Andika dan Bapak Majah ya. Mungkin untuk terlebih dahulu kita berikan kepada Bapak Andika. Bapak Andika masih bergabung bersama kami ya, Pak? Masih Bu, masih. Siap. Dipersilakan kepada Bapak untuk menanggapi pertanyaannya, Pak. Ibu boleh diulang lagi Kak, mohon maaf. Tadi saya sudah pakai headset, sudah pakai pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya ya Pak. Jika saat pengiriman langsung dan terjadi kecelakaan saat pengiriman, apakah ada ganti rugi atau asuransi dari pihak shipping? Ya, terima kasih Bu. Jadi asuransi itu
ada, memang diatur juga di PM, Peraturan Menteri juga, tapi dia berdasarkan rute dan apa namanya, dan jumlah beratnya. Jadi ada maksimum jumlah yang ditanggung seperti itu. Jadi untuk rute internasional berapa, rute domestik berapa. Tapi itu juga berdasarkan bentuk kejadiannya juga, Ibu. Jadi kalau jadi begini, ketika case itu terjadi karena contohnya misalkan kemarin kami pernah ada case kiriman anak ayam itu meninggal, mati ketika diterima di Jayapura waktu itu kan. Nah, kami cek dulu, maksudnya apakah secara handling kami operasional kami sudah sesuai atau belum. Ketika itu semua sudah sesuai dan ternyata di luar itu tetap terjadi, berarti itu kan terdampak atas faktor alam. Jadi itu tidak bisa kita cover seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu biasanya kami melakukan cek ketika barang diterima, waktu saat awal pengiriman diterima, atau dan ketika diterima di daerah tujuan. Maksudnya dari awal kita cek ketika kirim, misalkan kita kirim buah-buahan, packagingnya sudah sesuai atau belum. Ketika kita kirim ikan, styrofoamnya sudah sesuai standar Garuda atau belum. Karena seperti styrofoam sendiri juga harus ada ketebalannya. Nah, ini untuk meminimalisir kerusakan ketika saat pengiriman, begitu. Dan juga tadi saya tambahkan lagi, jika barang rusak atau hilang atau penurunan mutu yang disebabkan oleh pengangkut dalam hal ini, maksudnya adalah, jadi ketika itu tadi yang saya sampaikan, Ibu. Jadi ketika barang itu diterima, kita akan meminta seperti spesifikasi awalnya seperti apa, isinya apa, keterangan isinya seperti apa. Jadi ketika itu sudah ditandatangani dan memang shipper menjelaskannya juga sudah sesuai, itu ketika nanti terjadi hal-hal yang memang disebabkan oleh operasional Garuda, nanti kita akan cover sesuai aturan yang berlaku. Jadi tadi dibagi berdasarkan rutenya domestik dan berdasarkan biaya kirimannya dikali, kalau tidak salah domestik itu biaya kiriman dikali 10 maksimum yang ditanggung, yang diatur di PM. Itu, Bu. Begitu. Nah, baik. Terima kasih kepada Bapak Andika atas tanggapannya. Kemudian kita lanjut dengarkan tanggapan dari Bapak Majah Andriansyah. Kepada Bapak Majah, dipersilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Memang kerusakan barang itu akan ada gitu ya. Nah, di pihak Trans ada di Shanghai itu akan melihat apabila manakala ada kerusakan gitu ya. Nah, ini akan dilakukan penelusuran gitu. Kalau misalkan ada laporan kerusakan barang gitu ya. Misalkan ketika barang sampai di gudang pembeli gitu ya. Kemudian diketahui katakanlah kontainer robek gitu ya. Nah, biasanya kita sarankan sebelum itu dibuka kontainer, ada pihak kami yang menyertakan gitu ya, karena nanti ada berita acara untuk proses selanjutnya. Nah, dari situ kemudian nanti akan ditelusurin dari dokumen-dokumen di mana kejadian itu terjadi gitu ya. Karena kan ini bisa terjadi di banyak kemungkinan. Tem dari shipping itu kan dia dari pelabuhan ke pelabuhan. Nah, manakala nanti diketemukan di destinasi, bisa jadi terjadi ketika di pelabuhan, ketika terjadi di kapal, atau ketika terjadi tujuan, atau mungkin ketika sebelum masuk ke pelabuhan, pada saat pengangkutan tracking, atau pada saat kegiatan loading atau stuffing di sisi shipper. Nah, jadi ini akan dilihat dokumen ke dokumen gitu. Nah, kemudian ketika diketahui nanti kita proses gitu ya. Nah, yang sering kejadian ada memang di sisi pelabuhan, ya kan? Kita kemudian akan melakukan klaim ke pelabuhan, seperti di Jakarta, JCT ya.
Itu sering terjadi, bukan sering, ada beberapa kali terjadi gitu ya. Nah, yang ada juga kejadian ketika sebelum masuk pelabuhan, ketika dilusurin gitu ya. Karena ada fasilitas CCTV juga di pelabuhan, jadi kita bisa men-track gitu ya. Nah, apa namanya, kaitan kecuali kalau misalkan force major gitu ya, karena alam atau apa, nah itu ada ketentuan juga apa namanya di shipping. Kalau kita ada bill of lading itu di bagian belakang kita bisa melihat klausul-klausul kaitan insurance juga di situ, seperti itu. Nah, saran kami umumnya pihak eksportir itu dia juga melakukan asuransi barangnya, misalkan ke Bumi Putra Muda atau siapa gitu ya. Nah, sehingga nanti manakala terjadi kerusakan barang itu bisa handle oleh insurance dari pihak eksportir. Dokumen nanti juga akan diberikan oleh pihak pelayaran juga, termasuk shipping gitu loh, atau misalkan pihak pelabuhan kalau memang dibutuhkan gitu. Baik, mungkin itu penjelasan kami, Bu Moderator. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Maja Andriansyah. Luar biasa sekali pemaparannya. Baik, untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum dibacakan, tidak usah khawatir karena pertanyaan Bapak Ibu pasti akan kami jawab secara personal oleh tim ekspor asisten Bea Cukai Makassar tentunya. Baik, Bapak Ibu hadirin berakhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pemateri pada hari ini dapat memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu bahwa ekspor itu memang mudah dengan banyaknya fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau masih kepo dengan proses ekspor, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi tim kami di Bea Cukai Makassar dengan datang langsung di kantor atau dapat menghubungi kami melalui akun media sosial kami. Nah, selain itu, tim ekspor asisten Bea Cukai Makassar juga akan menyuguhkan materi yang tidak kalah menarik. Jadi, tetap pantengi Instagram kami di @eksporasistens dan Bea Cukai Makassar untuk info terupdate-nya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Terima kasih kami sampaikan pula kepada para narasumber dalam acara ekspor asistens pada hari ini. Dan tidak lupa kami ingatkan pula kepada Bapak Ibu untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Sri Kusuma mewakili tim penyelenggara pamit undur diri. Ku dengar kisah cinta yang indah lalu kandas tak tersisa. Para hadirin selamat berpisah. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus ekspor Sulawesi Selatan. Engkana ri mabelai ri lipu wanu walai decemua ro usapa welai wanu aku Tanah ogi wanu aku wanu telesturaku Indo ambo malebiku wabokori ulau Pura janji rialeku
hatiku, Yapa urewe matana ohi uruntuki usapa Indo ambo malabiku aja tak peturan nuang marilah uripu wangi ngatetu minasaki pura janji aleku sing keru riatiku Yapa urewe matana ohi uruntupi usapa Indo ambo malabiku aja tak peturan nuang marilah uripu wangi nateku minasaku marilah uripu wangi nateku minasaku. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran hari ini. Sampai jumpa di kegiatan EA Ekspor Asisten berikutnya.